Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BAP Education yang saya hormati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips atau trik untuk menghadapi tes SKB yang akan datang yang akan berlangsung sekitar bulan September. Tips kali ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama pra atau sebelum tes, dan yang kedua menjelang atau pada saat tes. Nah, sebelum teman-teman semua lanjut pada video kali ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum subscribe, klik like, share, dan komen bagi Anda yang membutuhkan, dan silahkan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda yang membutuhkan informasi ini. Untuk tips yang pertama, yaitu pra atau sebelum tes. Pada sebelum tes, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang bisa Anda lakukan yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan tentunya. Karena dengan berdoa, Anda akan yakin dan merasa ada kekuatan yang membantu Anda untuk menghadapi tes SKB. Kemudian langkah yang kedua adalah belajar dengan maksimal. Belajar ini bisa dilakukan dengan cara membaca materi-materi yang akan keluar di tes SKB. Materi-materi SKB adalah materi-materi yang spesifik sesuai dengan formasi yang Anda pilih. Salah satunya misalnya Anda memilih formasi guru SD atau PGSD, Anda bisa belajar tentang materi-materi di kuliah tentang PGSD, bisa juga pada materi UKG, bisa juga materi di PPG untuk guru SD. Nah, berikutnya setelah Anda belajar, Anda bisa menguji kemampuan Anda melalui tryout, pelatihan-pelatihan yang dibimbing oleh orang-orang yang Anda anggap mampu dalam memahami materi-materi tersebut. Tryout bisa dilakukan secara online, offline, yang banyak tersedia di internet maupun di tatap muka. Untuk kali ini karena kita berada pada masa pandemi COVID-19, maka kita bisa memaksimalkan tryout secara online. Khusus di BAP kita bisa melihat di portal CPNS Go dan bisa dibimbing oleh mentor ataupun pembimbing yang ada di BAP Education. Teman-teman, sahabat BAP yang saya hormati, langkah yang selanjutnya adalah jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting. Karena ini sebelum Anda mengikuti tes, Anda harus berada pada kondisi tubuh yang fit atau prima. Tips berikutnya adalah hindari bepergian jauh kalau itu memang tidak dirasa tidak begitu penting. Jadi Bapak Ibu fokus saja belajar, teman-teman semua fokus belajar untuk menghadapi tes SKB. Langkah yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah hindari untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting. Jadi kegiatan Anda saat ini adalah fokus pada tes SKB. Karena perlu diingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa pemerintah saat ini mungkin bisa saja tahun depan melakukan moratorium perekrutan CPNS. Jadi kesempatan kali ini adalah kesempatan yang paling berharga karena kesuksesan sudah ada di depan mata, karena goal atau tujuan Anda semua itu sudah ada di depan mata. Jadi jangan sampai disia-siakan. Ingat, jangan sampai disia-siakan karena ini adalah langkah terakhir Anda menuju ke tujuan semula, yaitu menjadi CPNS atau ASN. Tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini berkaitan dengan waktu di mana Anda akan melakukan tes atau hari menjelang tes. Nah, ini adalah hari-hari yang sangat penting, jadi Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya, yang pertama adalah Anda harus hadir 60 menit sebelum tes itu dimulai. Jadi Anda yang rumahnya jauh dari lokasi tes bisa bermalam dan
bisa menuju ke tempat tes dengan awal. Jangan sampai Anda berangkat tes itu dengan tergesa-gesa. Jangan melakukan spekulasi yang belum tentu bisa diharapkan itu. Misalnya Anda berangkat tes pagi-pagi dari rumah padahal Anda berasal dari luar kota. Itu adalah keputusan yang sangat tidak bijak. Jadi sebaiknya Anda bermalam di tempat Anda atau di kota tempat Anda tes, dan Anda hadir 60 menit sebelum tes itu dimulai. Persiapan yang kedua, persiapkan untuk kelengkapan administrasi, misalnya kartu tes atau peralatan-peralatan lain yang berkaitan dengan hari tes, dan kartu identitas jangan sampai lupa. Persiapan yang ketiga adalah Anda bisa meminta doa restu dan dukungan orang-orang di dekat Anda, karena bisa jadi doa-doa mereka itu adalah menjadi pengantar kesuksesan bagi diri kita. Nah, ini ada juga tambahan bagi teman-teman peserta bimbingan di BAP Education yang kebetulan bersaing dengan temannya sendiri. Ini yang kebetulan bersaing dengan temannya sendiri dalam satu bimbingan. Nah, Anda ini akan bertarung mati-matian. Karena apa? Karena Anda akan terpilih salah satunya. Jadi kami berada pada posisi netral. Jadi yang bisa bertindak atau berlaku maksimal, berupaya maksimal adalah Anda sendiri. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Di sini yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus memantaskan diri untuk dipilih Tuhan sebagai pemenang. Bisa diulangi, Anda harus memantaskan diri bahwa Anda lah yang layak dipilih Tuhan sebagai pemenang dan lolos menjadi CPNS. Nah, itu adalah yang tahu Anda sendiri, karena upaya Anda itulah yang akan mengantarkan Anda menjadi seorang pemenang. Tips yang berikutnya, jangan pikirkan pesaing. Perlu diingat, jangan pikirkan pesaing. Karena kalau kita selalu memikirkan pesaing, kita akan kalah sebelum bertanding. Jangan kita menganggap, oh, pesaing saya lebih hebat, pesaing saya lebih pandai, pesaing saya lebih pintar. Nah, kalau Anda sibuk memikirkan hal seperti itu, Anda akan kehabisan waktu. Analoginya begini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Anggaplah Anda ini bertanding dalam pertandingan lari head to head, 1 lawan 1. Di situ di tengahnya ada sekat. Anda tidak melihat pesaing Anda. Jadi dua pelari ini akan berlari sekencang-kencangnya. Jangan pikirkan lawan, karena Anda ada sekat. Anda tidak akan melihat lawan Anda di sebelah Anda. Jadi nanti siapa yang sampai ke finish duluan, nah itulah pemenangnya. Jadi Anda belajarlah sekuat tenaga, berbuat baiklah, berdoalah kepada Tuhan, dan nanti pada saatnya akan terpilih orang terbaik yang menjadi pemenang. Nah, tips yang berikutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah tes yang kita menggunakan waktu yang terukur. Contoh, kalau kita menggunakan waktunya 90 menit dengan 100 soal, jadi kita harus membagi waktu tersebut untuk 100 soal. Ya. Untuk langkah yang berikutnya adalah kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, karena soal-soal di tes SKB ini bisa dilewati. Jadi jangan sampai soal nanti yang sangat sulit, Anda walaupun akhirnya Anda akan benar mengerjakan soal tersebut, tapi Anda akan kehabisan waktu dengan sia-sia karena pesaing Anda itu sudah berlari sekencang-kencangnya. Kemudian jika masih ada waktu yang tersisa, nanti Anda bisa mengulangi soal dari awal. Anda bisa memeriksa kembali soal-soal yang tadi terlewatkan untuk dikerjakan. Kemudian langkah yang berikutnya, jangan panik manakala menghadapi permasalahan teknis dengan komputer. Segera Anda lapor kepada petugas, kemudian tenangkan diri Anda, mulai bekerja lagi
sebelum waktu itu habis. Anda jangan putus asa, Anda jangan menyerah. Dan biasanya kendala teknis itu ada dan terjadi di beberapa orang, namun tidak semua. Tapi hal-hal yang berbau teknis itu Anda harus berkoordinasi dengan petugas. Nah, demikian tips atau trik Anda untuk menghadapi tes SKB. Siapkan mental, siapkan materi, dan persiapkan diri Anda sebaik-baiknya untuk lolos menjadi pemenang di SKB dan lolos menjadi CPNS Formasi 2019. Kami di BAP Education mendoakan Anda semua untuk mencapai tujuan yang Anda idam-idamkan dan menjadi episode kehidupan Anda yang sangat berharga menjadi CPNS. Kami mendoakan Anda semua sukses. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.